Selamat hari Minggu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam Imago Dei. Pada hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-22. Dan Injil yang akan kita renungkan pada hari ini kita ambil dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan 8, dilanjutkan dengan ayat 14 sampai 15 dan ayat 21 sampai 23. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu, karena mereka berpegang pada istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari diri seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Setiap kita, baik secara individu, kelompok, gereja, maupun secara negara, memiliki suatu peraturan, adat istiadat yang harus kita lakukan. Itu pula lah yang sedang dialami oleh orang-orang Farisi. Mereka mempersalahkan ataupun mempertanyakan kepada Yesus tentang murid-muridnya yang makan tanpa membasuh tangan. Mereka merasa bahwa itu adalah sebuah kenajisan, sebuah dosa, karena telah melanggar adat istiadat nenek moyang mereka. Namun Yesus menentang hal itu. Yesus mengingatkan kembali kepada orang-orang Farisi bahwa sikap mereka itu adalah suatu hal yang munafik, di mana mereka memuji Allah dengan bibir mereka, namun hati mereka melakukan perintah-perintah manusia. Mereka melakukan semua kebiasaan-kebiasaan itu
semata-mata hanyalah karena peraturan, hanyalah karena pandangan manusia saja. Sehingga ketika ada orang lain yang tidak melakukan peraturan itu, mereka merasa terusik sehingga mereka mencemooh ataupun dalam kata-kata sekarang adalah menggosipkan perbuatan itu. Mereka mencela, menghakimi. Sehingga dalam Injil ini dikatakan oleh Yesus bahwa perintah Allah kamu abaikan, namun perintah manusia kamu lakukan. Ini juga mau mengatakan kepada kita saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai umat Katolik, kami juga sebagai biarawan-biarawati memiliki aturan yang memang harus dilakukan. Dan secara umum kita sebagai umat Katolik, kita memiliki adat istiadat ataupun suatu kebiasaan, yaitu melakukan perayaan Ekaristi setiap hari atau sekurang-kurangnya 1 kali seminggu. Namun, bagaimana dengan kita? Apakah kita mengikuti perayaan Ekaristi, mengikuti devosi, komunitas-komunitas doa? Memang kita ingin menguduskan diri kita, atau bahkan sebaliknya, seperti halnya orang Farisi, kita datang ke gereja, datang berdoa, namun hati kita, pikiran kita sibuk untuk memikirkan atau mencari siapa yang belum datang, siapa yang tidak hadir dalam perayaan Ekaristi. Sehingga ketika kita pulang ataupun keluar dari tempat doa, kita malah mencemooh atau mencari teman untuk menceritakan siapa yang tidak hadir atau melihat-lihat kesalahan orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini Tuhan Yesus menegaskan kepada kita bahwa tadi dikatakan di sini tidak ada apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang yang dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Yang saya refleksikan lewat kata-kata Yesus ini adalah bahwa mengatakan kepada kita, apapun pandangan orang tentang kita, apapun yang dikatakan orang tentang pribadi kita, namun itu tidak akan pernah mengurangi kekudusan kita, kebaikan kita, jika sikap, perbuatan kita, teladan hidup kita sehari-hari mencerminkan kehadiran Yesus Kristus, membawa kasih. Namun apa yang menajiskan kita, yaitu ketika kita melakukan semua aturan itu, semua tata perayaan itu dengan sangat indah, dengan sangat sempurna. Setiap hari kita mengikuti, kita taati semua peraturan itu, kita mengikuti perayaan Ekaristi juga dengan sangat baik. Namun hati kita, pikiran kita tidak hadir di situ. Justru kita, seperti yang saya katakan tadi, mencari kesalahan orang lain. Kita berdoa, kita melakukan kebaikan, kita lakukan itu semua hanya untuk menghakimi ataupun untuk mempersalahkan orang lain. Maka itulah yang akan menajiskan kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, hari ini Tuhan mengajak kita, Tuhan Yesus mengajak kita untuk beriman. Beriman maksudnya di sini adalah dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam tindakan kita, perkataan kita hendaknya selaras dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan, yakni dengan membawa dan menghadirkan Yesus dalam setiap perjalanan hidup kita.